Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Kasyifatul Karimah dengan NPM 1210703 kali 3. Saya dari Prodi Pendidikan Matematika. Di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa penyelesaian soal-soal trigonometri yang terdapat pada modul. Yang mana pada pembahasan pertama yaitu ada masalah 1, di mana pada masalah 1 ini mencakup soal-soal perbandingan sisi-sisi pada segitiga siku-siku. Baiklah, langsung saja pada soal yang pertama. Di sini ada soal dalam segitiga siku-siku, panjang sisi tegaknya adalah 12 cm dan panjang sisi miringnya adalah 13 cm. Pertanyaannya, berapakah panjang sisi alasnya? Nah, cara penyelesaiannya itu kita tentukan dulu. Yang diketahuinya ada sisi miring yaitu 13 cm, kemudian ada sisi tegak 12 cm, kemudian yang ditanyakan berapakah panjang sisi alasnya. Karena kita mencari panjang salah satu sisi, berarti kita menggunakan rumus Pitagoras. Jika yang ditanyakan sisi alas, maka rumus Pitagorasnya yaitu akar sisi miring kuadrat dikurangi sisi tegak kuadrat. Setelah itu kita langsung masukkan saja nilainya, yang mana sisi miring bernilai 13 cm kuadrat, kemudian sisi tegak 12 cm kuadrat. Lalu kita hitung saja 13 kuadrat yaitu sama dengan 169, kemudian 12 kuadrat 144. Jadi sisi alas sama dengan akar dari 169 dikurangi 144. Yang mana hasilnya itu sisi alas sama dengan akar 25. Akar dari 25 itu 5. Jadi sisi alas dari segitiga siku-siku tersebut yaitu 5. Baiklah, kita lanjut saja pada pertanyaan yang kedua. Diketahui segitiga ABC siku-siku di B, yang mana A sama dengan 8 cm, kemudian C sama dengan 6 cm. Maka sisi A-nya adalah, sebelum itu, seperti biasa, sebelum menjawab, kita tulis dulu diketahui A sama dengan 8 cm, kemudian B sama dengan 6 cm. Yang ditanyakan adalah berapakah sin A dari segitiga tersebut. Jika kita ditanyakan sin A, maka kita menjawabnya dengan rumus sin A, yang mana rumusnya itu sisi depan dibagi sisi miring. Di sini, karena sisi miringnya kita belum mengetahui nilainya berapa, maka kita mencari terlebih dahulu sisi miringnya. Yang mana sisi miring ini bisa dicari dengan menggunakan rumus Pitagoras. Rumus Pitagoras sisi miring yaitu akar sisi bawah kuadrat ditambah sisi atas kuadrat. Kemudian kita langsung masukkan saja, di mana sisi bawah yaitu bernilai 8, sisi atas bernilai 6. Di sini kita bisa lihat sisi miring sama dengan akar dari 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat. 8 kuadrat yaitu 64 ditambah 6 kuadrat yaitu 36. Di mana 64 ditambah 36 yaitu 100. Maka sisi miring yaitu sama dengan akar dari 100. Di mana akar dari 100 itu 10. Setelah kita sudah mendapatkan nilai sisi miringnya yaitu 10, kita langsung masukkan saja yang mana sisi sin A sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depan bernilai 8, kemudian sisi miring bernilai 10. Berarti sin A sama dengan 8 dibagi 10. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Kasyifatul Karimah, menjawab soal-soal trigonometri. Seperti biasa, saya akan menjawab masalah-masalah soal pada modul ajar kita, yang mana masalah kedua ini berkaitan dengan sudut istimewa trigonometri. Check it out. Langsung saja kita pada soal yang pertama. Dalam sebuah segitiga siku-siku, panjang salah satu sudutnya adalah 30 derajat. Jika panjang sisi tegaknya adalah 10 cm, berapakah panjang sisi miringnya? Langsung saja kita bahas. Nah, seperti biasa, sebelum menyelesaikan soal, perlu kita tulis terlebih dahulu. Diketahui sisi tegaknya yaitu 10 cm, kemudian yang bersudut 30 derajat. Yang ditanyakan yaitu besar sisi miring. Jika kita ingin mencari sisi miring, maka kita menggunakan rumus sin, yang mana rumus sin itu sisi depan dibagi dengan sisi miring. Oke, langsung saja kita masukkan nilai-nilainya. Sin 30 derajat sama dengan sisi depan dibagi sisi miring. Sin 30 derajat sama dengan 10 dibagi sisi miring. Kemudian kita perlu ketahui sin 30 derajat yaitu 1/2. Maka kita tulis 1/2 sama dengan 10 per sini. Kemudian kita pindah ruas dari sisi kanan ke sisi kiri. Yang mana sisi miring sama dengan 10 dikali 1/2. Kemudian sisi miring sama dengan 10 dibagi 2. Sisi miring karena 10 dibagi 2 yaitu 5, maka kita peroleh sisi miringnya yaitu 5 cm. Jadi panjang sisi tegak pada segitiga siku-siku tersebut yaitu 5. Halo semuanya, ketemu lagi dengan saya Kasyifatul Karimah. Di sini seperti biasa menjawab soal-soal trigonometri. Seperti biasa saya akan menjawab soal-soal pada masalah dalam modul ajar matematika ini. Di sini langsung saja kita masuk ke masalah 3 yang mana berkaitan dengan sin, cos, tan, kosekan, sekan, dan cot. Langsung saja pada soal yang pertama, diketahui titik pada jarak dari atas tinggi tiang 12,5 meter dengan sudut 37 derajat, hitunglah tinggi tiang listrik. Kita bisa lihat pada gambar di samping,
Seperti biasa, sebelum menjawab soal, kita perlu tulis terlebih dahulu yang ditanyakan, yang diketahuinya. Yang diketahui, jarak alas dari tiang listrik yaitu 12,6 meter, kemudian memiliki sudut 37 derajat. Ditanyakan, hitunglah tinggi tiang listrik. Langsung saja kita jawab, karena kita yang ditanyakan adalah tinggi tiang listrik, kemudian kita sudah diketahui oleh sudut, maka kita menghitungnya dengan rumus tangan, yang mana rumus tangan yaitu sisi depan dibagi sisi samping. Baiklah, kita langsung saja. Di sini ada tangan 37 derajat sama dengan tinggi dibagi dengan 12,5. Kemudian kita pindah luas. Tinggi sama dengan 12,5 dikali tangan 37 derajat. Sama dengan 12,5 dikali 0,454. Sama dengan 9,425 meter. Jadi, tinggi tiang listrik tersebut yaitu 9,425 meter. Oke, kita lanjut pada soal yang kedua. Sebuah tangga yang panjangnya 8,5 meter bersandar pada tembok sebuah rumah. Tangga itu berbentuk sudut 67,5 derajat dengan tanah. A, kita cari A, berapakah tinggi ujung atas tangga. Kemudian yang B, berapakah jarak ujung bawah tangga tersebut. Kita langsung saja hitung. Yang pertama ada bagian A. Diketahui sisi miring 8,5 meter, kemudian sudut sin 67,5 meter, 5 derajat. Kemudian yang ditanyakan panjang sisi miring. Karena kita mencari panjang sisi miring, kemudian kita sudah diketahui terlebih dahulu dengan sudutnya, oleh karena itu kita menggunakan rumus sin. Karena rumus sin yaitu sisi tinggi dan sisi miring, kemudian kedua sisi tersebut sudah kita ketahui, oleh karena itu kita langsung masuk ke saja. Sin 67,5 derajat sama dengan sisi tinggi dibagi 8,5 meter. Kemudian kita pindah luas seperti biasa, yaitu sisi tinggi sama dengan 8,5 dikali 0,924. 0,924 itu sin dari 67,5 derajat. Kemudian kita kalikan saja 8,5 dan sin 67,5 derajat. Setelah dikalikan, kita diperoleh sisi tinggi yaitu 7,854 meter. Jadi, panjang sisi tinggi pada segitiga 7,854. Baiklah, kita langsung saja ke bagian yang B. Diketahui sisi miring 8,5 meter, kemudian sudut sin 67,5 derajat, kemudian sisi tegak yang tadi kita sudah hitung yaitu 7,854. Yang ditanyakan yaitu panjang sisi bawah. Seperti biasa, sudah diketahui sisi tegak kemudian sudutnya, maka kita langsung saja menggunakan rumus tangan. Rumus tangan itu sisi bawah dibagi sisi tinggi. Karena sisi tinggi sudah diketahui, kemudian tangan 22,5 derajat sudah diketahui, kita langsung saja hitung sisi bawah. Tangan 22,5 derajat sama dengan sisi bawah dibagi sisi tinggi. 0,414 sama dengan sisi bawah dibagi dengan 7,854 meter. Kemudian kita pindah luas, sisi bawah sama dengan 7,854 dikali dengan 0,414. Diperoleh sisi bawah yaitu 3,251. Kita bulatkan saja, sisi bawah yaitu 3,225 meter. Jadi panjang sisi bawah pada segitiga tersebut yaitu 3,25 meter. Nah, itu dia beberapa contoh-contoh soal yang sudah kami bahas pada materi trigonometri. Cukup sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.